adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids, senang banget ya hari ini kita udah hari Minggu lagi bisa sama-sama ibadah lagi di ibadah Gen Kids kita hari ini 8 Agustus 2021. Sayang banget nih adik-adik tadi pagi gak bisa ikut ibadahnya live via Zoom, ketemu teman-teman lain sama lause-lause lain gitu ya. Tapi gak apa-apa karena sekarang kita mau tetap sama-sama ibadah. Tapi sebelum ibadah, kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita mau lipat tangan, tutup mata, lalu saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh dapat kesempatan lagi beribadah. Kami boleh kembali datang sama Tuhan, mengucap syukur. Kami boleh nyanyi hari ini buat Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya hari ini kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pakai untuk boleh berbicara sama setiap kami adik-adik Gen Kids yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, di tengah kesulitan apapun yang kita hadapi, mungkin di sekolah kita PR-nya banyak banget, pelajarannya nggak ngerti-ngerti gitu ya, ulangannya juga ada yang susah-susah gitu ya, atau mungkin yang di rumah yang mungkin saat ini juga lagi sakit. Kita mau ingat dan kita mau percaya kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu mampu memberikan mujizat bagi kita semua. Asal kita percaya dan kita berdoa minta sama Tuhan. Nanti kita mau sama-sama nyanyi lagu ini, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita mau ulangi lagi lebih sungguh-sungguh adik-adik. Kita mau katakan kalau nggak tak terbatas kuasanya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nah adik-adik, di minggu-minggu lalu nih kita kan sudah belajar gimana kisahnya Musa dan bangsa Israel mau pergi dari kerajaan Mesir. Nah gimana nih kelanjutannya? Pasti adik-adik udah ada yang tahu sebagian ya, atau mungkin yang masih belum tahu. Nah, maka itu kita mau sama-sama nyanyi lagu ini dan kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah air laut kosong, demikian dia lewat. Kita mau ulangi lagi sama-sama yuk. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita yang akan Lauso sampaikan. Tapi mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau minta tolong sama Tuhan agar menolong kita untuk mengerti cerita yang akan Lauso Diri sampaikan. Yuk kita lipat tangan dan kita tutup mata, Lauso yang memimpin doanya. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik.
Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami sudah menyanyi-nyanyi untuk Tuhan. Dan kami mau dengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk mengerti cerita firman Tuhan pada pagi atau siang atau sore atau malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Adik-adik, hari ini Lausa Dewi mau tanya, siapa di sini yang punya karakter atau pahlawan yang adik-adik suka? Biasanya yang cowok-cowok suka nih sama Marvel, Avengers. Siapa yang suka sama Avengers? Boleh angkat tangan? Lausa lihat banyak yang angkat tangan, karena Lausa yakin pasti banyak di antara adik-adik sekalian yang suka sama kayak Captain America. Suka sama Iron Man, betul ya? Atau Spider-Man juga banyak yang suka ya. Atau ada yang suka sama Hulk di sini? Ada? Oke, adik-adik, kenapa adik-adik menyukai pahlawan-pahlawan itu atau superhero tersebut, Avengers itu? Ada yang bisa bantu Lausa jawab kenapa adik-adik suka sama karakter Avengers itu? Karena mereka hebat. Karena mereka kuat? Atau karena apa? Karena badannya keren mungkin ya. Nah adik-adik, setiap pahlawan atau superhero itu mereka itu kan punya kekuatannya masing-masing, betul ya? Seperti Captain America, dia itu adalah manusia super, punya kekuatan energi lebih gitu ya. Terus dia juga punya perisai. Nah lalu seperti juga Spider-Man, dia bisa berjalan di atas dinding, terus ketika tangannya dia begini akan keluar jaring laba-laba yang bisa menempel, jadi dia bisa terbang. Wah, mereka ini punya kekuatan-kekuatan super yang luar biasa, betul ya adik-adik, sehingga mereka tuh bisa menolong banyak orang dan juga melawan kejahatan, betul ya, seperti itu ya. Nah, adik-adik, apa yang mereka lakukan itu kita melihatnya, wah luar biasa ya, mereka tuh punya kekuatan yang super gitu. Jadi kalau misalnya ada musuhnya, mereka bisa langsung menyerang musuhnya, atau mungkin seperti Iron Man ya, dia bisa langsung tembak-tembakin musuhnya gitu kan ya. Wah, luar biasa, hebat, betul nggak hebat ya? Punya kekuatan yang begitu luar biasa. Hari ini kita akan belajar dari satu cerita tentang satu superhero yang juga luar biasa. Maka dari itu hari ini langsung memberi tema cerita adalah Almighty God. Siapakah superhero itu? Ya dia adalah Tuhan Allah kita yang maha kuasa, yang penuh kuasa, Almighty, penuh kuasa. Dan kita akan melihat kemahakuasaannya melalui cerita Musa dan bangsa Israel yang menyeberang Laut Teberau. Adik-adik, seperti cerita di minggu sebelumnya kita melanjutkan ya, cerita kita setiap minggu itu selalu berkelanjutan. Jadi kalau adik-adik ada yang lupa atau mungkin gak ingat, boleh cari video YouTube-nya yang minggu lalu. Nanti sambil nonton, sambil lihat lagi, dengar kira-kira ceritanya apa ya di minggu lalu. Oke, jadi setelah bangsa Israel itu berhasil keluar dari Mesir, mereka akhirnya pergi dari Mesir karena selama di Mesir itu mereka kan disuruh kerja jadi budak ya. Nggak enak kan ya hidupnya, makanya Tuhan Allah tuh karena mengasihi mereka mau membawa mereka itu keluar dari Mesir. Setelah mereka akhirnya diizinkan keluar dari Mesir, mereka pergi ke padang gurun, ya kan? Tuhan mau membawa mereka ke tanah perjanjian, tapi jalurnya itu lewat padang gurun. Dan Tuhan itu sebenarnya udah tahu kalau bangsa Israel itu ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu akan mengeluh sama Tuhan Allah. Mereka itu pasti akan mengeluh. Mereka lebih suka tinggal di Mesir. Dan benar adik-adik, itu yang terjadi. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sudah di padang gurun. Padang gurun tuh panas banget ya. Lebih panas daripada di Jakarta ini, ya kan? Dan kalau malam tuh juga dingin sekali, ya kan? Makanya Allah tuh menolong mereka dengan menyediakan tiang awan dan juga tiang api untuk menuntun perjalanannya mereka. Dan sampai di satu titik mereka tuh sampai di Laut Teberau. Udah laut loh adik-adik, udah ujung jalan.
ya kan? Dan bangsa Mesir itu mengejar mereka, ya kan? Dan karena Tuhan udah tahu kalau orang-orang Israel ini orang-orang yang akan mengeluh, orang-orang tuh yang akan gak percaya sama Tuhan, makanya Tuhan membuat mereka melewati jalan di tepi Laut Teberau, sehingga mereka ngerasa ini udah gak ada jalan lagi, kita akan mati diserbu sama bangsa Mesir. Dan apa yang terjadi kemudian, ya kan? Situ Musa bilang jangan takut, karena yang akan berperang bagi mereka bukanlah mereka sendiri, tapi Allah yang akan berperang bagi mereka. Maka dari itu, setelah mereka udah sampai di tepi Laut Teberau ini, tidak ada jalan lagi yang bisa mereka lalui. Mereka udah gak bisa kabur lagi dari bangsa Mesir, dan bangsa Mesir segera mendekat akan menghampiri mereka. Lalu Tuhan Allah menunjukkan kuasanya. Tahu nggak gimana caranya? Pasti adik-adik udah tahu, karena tadi kita udah nyanyikan lagunya, betul ya? Tuhan menggunakan angin dan membelah Laut Teberau itu. Laut yang bagi bangsa Israel saat itu udah nggak ada jalan lagi. Mereka udah nggak tahu nggak bisa lari kemana dari kejaran bangsa Mesir. Tapi laut yang kayaknya udah mentok itu, yang udah nggak ada jalan itu, Tuhan bukakan, ya kan? Tuhan bukakan laut itu sehingga kelihatanlah permukaan tanahnya, sehingga mereka bisa berjalan melewati Laut Teberau itu. Wah, adik-adik, ini merupakan suatu pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Betul ya? Saat mereka merasa mereka udah di ujung Laut Teberau, sekarang pilihannya kalau nggak mati di hadapan bangsa Mesir, mereka harus terjun ke laut. Tapi ternyata apa yang Tuhan Allah lakukan begitu luar biasa. Yang kelihatannya mentok, udah gak ada jalan lagi, tapi Tuhan itu bukakan jalannya. Dia belah Laut Teberau itu, adik-adik, sehingga bangsa Israel bisa berjalan melewati Laut Teberau itu, seperti yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, mari kita baca di ayat seperti tadi yang langsung tuliskan di awal. Kita membuka dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Dikatakan di situ di ayat 29, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang kiri dan kanan di kanan mereka air itu sebagai tembok mereka. Wah, luar biasa ya. Mereka bukan berjalan di atas air, ya kan? Mereka tidak naik kapal, tidak berenang, tetapi Allah menggunakan angin membelah Laut Teberau itu sehingga mereka dapat berjalan menyeberang Laut Teberau. Dan ketika orang Israel itu udah selesai menyeberang, mereka setelah mereka udah selesai menyeberang, mereka menjadi takut dan akhirnya percaya kepada Tuhan Allah. Karena gak ada satu manusia pun yang bisa berkuasa untuk membelah laut, ya bukan? Ya kan? Hanya Tuhan Allah aja yang punya kekuatan super, punya kemahakuasaannya, karena dia itu memang Allah yang maha kuasa. Seperti tema yang hari ini langsung sampaikan, Almighty God. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ia sanggup melakukan banyak hal. Dan dia itu yang memegang kuasa atas segala yang terjadi di bumi ini. Pasti yang bisa kita pelajari dari cerita Musa dan bangsa Israel menyeberang Laut Teberau ini, adik-adik, kita tahu bahwa Allah itu penuh kuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi. Dia menerbitkan matahari, ya kan? Dia juga menurunkan hujan loh buat setiap kita. Lalu apalagi? Dia juga menumbuhkan pohon-pohon yang ada, ya bukan? Terus juga apalagi? Tuhan itu juga menciptakan gaya gravitasi, ya kan? Sehingga kita nggak terlempar atau barang-barang kita tuh nggak berterbangan. Tapi kalau misalnya kita taruh barang di meja, barang itu nggak akan kemana-mana. Betul ya? Betapa hebat dan luar biasanya Allah kita itu. Ia sanggup untuk selalu menolong kita. Karena dia memegang kendali, dia yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Maka dari itu, jangan takut.
Tapi kita harus percaya kalau Tuhan itu sanggup dan Tuhan itu penuh kuasa. Percaya kalau Tuhan Allah akan menolong setiap kita. Lalu apalagi yang kita bisa pelajari? Meskipun kondisi kita mungkin saat ini kita mengalami kondisi yang tidak kita inginkan. Betul ya, seperti masa pandemi ini. Ada nggak yang mau di rumah terus-terusan? Ada yang udah bosan? Boleh angkat tangan? Udah bosan ya? Nggak bisa keluar rumah, sekolah online, liatin handphone, liatin laptop, capek. Terus juga nanti kalau les juga liatin handphone lagi, liatin laptop lagi. Capek ya adik-adik. Mungkin sekarang ini bukanlah kondisi yang kita inginkan, betul ya? Kita mungkin ada yang udah kangen. Ada yang kangen nggak jalan-jalan ke mall? Atau mungkin main di Funworld, ada yang kangen? Banyak ya? Betul, Lausu juga kangen bisa jalan-jalan ke mall. Sama kok. Tapi sekarang ini meskipun kondisinya tidak seperti yang kita inginkan, kita tetap percaya kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Yang meskipun sekarang kondisinya tidak enak, mungkin juga bukan karena kondisi pandemi. Mungkin ada teman-teman kamu yang mengecewakan kamu, yang bikin kamu sedih. Mungkin ada teman kamu yang suka ngejek-ngejekin kamu. Percaya kalau kita punya Tuhan yang dapat dipercaya dan diandalkan. Atau mungkin ketika kita rasa takut, kita rasa khawatir di tengah masa pandemi ini karena takut tertular, mungkin papa mama kita juga takut ya tertular, terus juga nggak bisa keluar rumah, nggak berani. Tapi kita punya Allah yang penuh kuasa dan dapat diandalkan, dapat dipercaya. Nah, maka dari itu kita harus percaya dan taat karena tidak ada jalan lain. Sekali lagi ulangin sama Lausa yuk sama-sama. Percaya dan taat. Karena tidak ada jalan lain. Ketika kita percaya di dalam hati dan kita taat melakukannya. Seperti bangsa Israel, ya kan? Mereka udah di ujung laut Teberau, udah nggak punya jalan lagi, ya kan? Mereka nggak lari balik ke Mesir atau lari ke padang gurun yang lain, tapi mereka belajar untuk taat ketika laut itu terbuka. Mereka pun taat untuk menyeberang laut Teberau itu. Yuk, mari sama-sama kita belajar percaya dan taat karena tidak ada jalan lain. Oke, adik-adik, Lausa mau kasih ayat hafalan untuk hari ini. Lausa bagi dua, ada untuk kelas kecil yaitu kelas Nuh, dan juga untuk kelas besar ialah dari kelas Esther, kelas Daud, dan juga kelas Musa. Untuk kelas kecil atau kelas Nuh, ayat hafalannya diambil dari Yesaya 40 ayat 26b. Bunyinya adalah, Ia Tuhan Maha Kuasa dan Kuat. Sekali lagi ya, ulangi bersama Lausa yuk. Yesaya 40 ayat 26b. Ia Tuhan Maha Kuasa dan Maha Kuat. Dan untuk ayat hafalan kelas besar dari kelas Esther, Daud, dan Musa diambil dari Keluaran 14 ayat 13b sampai dengan 14. Bunyinya, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekali lagi ya, Keluaran 14 ayat 13b sampai dengan 14. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oke, selamat menghafalkan ya adik-adik. Jangan lupa ayat hafalannya nanti dikirimkan ke Lausa kelas masing-masing dalam bentuk video. Oke, sekarang kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Kita sudah dengar, kita sudah tahu apa yang akan kita pelajari. Kita juga sudah dapat ayat hafalan hari ini. Kita akan berdoa.
Karena kita mau minta tolong sama Tuhan supaya apa yang kita dengar cerita firman Tuhan hari ini bisa kita lakukan. Tentu dengan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Lalu Dewi akan memimpin doanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Dan kami mau Tuhan bahwa apa yang kami dengar bukan hanya masuk telinga kiri lalu keluar telinga kanan. Tapi mau kami lakukan. Ajar kami Tuhan, khususnya di masa pandemi ini, untuk percaya dan taat kepadamu. Untuk tetap, meskipun harus belajar dari rumah, meskipun bosan, meskipun capek, tapi kami mau tetap melakukannya. Karena itulah tugas kami sebagai anak-anak dan murid sekolah. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami. Untuk kami belajar, percaya, dan taat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan ucapkan syukur. Mari bersama-sama kita mau katakan, amin. Nah adik-adik, kita udah sama-sama belajar nih gimana kebaikannya Tuhan, kasihnya Tuhan sama Musa dan bangsa Israel semuanya. Maka itu kita sekarang mau mengucap syukur juga atas kebaikannya Tuhan di hidup kita juga, ya, melalui persembahan hari ini. Jadi boleh adik-adik dipersiapkan uang persembahan dan kotak persembahannya. Dan sambil persembahan kita mau sama-sama nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas tak terkelilingi, oh oh sungguh indah. Nah adik-adik silakan dimasukkan uang persembahannya ke kotak persembahan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas tak terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kita mau sekali lagi angkat lagunya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas tak terkelilingi, oh oh sungguh indah. Mari adik-adik Gen Kids, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh nyanyi sama-sama. Kami juga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Supaya kiranya setiap firman-Nya lagi yang boleh kami dengar, kami boleh belajar, kami boleh ikuti dalam hidup kami. Dan kami juga sudah memberikan sedikit dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kiranya persembahan ini boleh lagi Tuhan yang pakai, memperluas lagi kerajaan-Nya Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Hai adik-adik, Lause punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Lause kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Lause kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lause kelas masing-masing. Lause tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lause kelas masing-masing. Ya adik-adik Gen Kids, puji nama Tuhan, pada hari ini kita kembali sudah beribadah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita juga sudah bersama-sama memberikan persembahan. Saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita dalam doa. Nanti Lause berdoa, adik-adik mengikutinya dalam hati ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu menolong kami sejak bangun dan sejak persiapan kami untuk mengikuti sekolah minggu ini. Terima kasih untuk Lause-Lause yang sudah mengajari kami, memimpin pujian buat kami, dan membawa kami kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kami, dan itu semua karena kasih sayang Tuhan. Berkati Lause-Lause kami dalam mereka bekerja, dalam mereka melayani, dalam mereka membangun kerohanian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami juga anak-anak sekolah minggu, berkati juga papa mama kami, juga orang-orang yang di sekitar kami yang mengasihi kami, Popo, juga Kungkung, kakek nenek, semuanya Tuhan berkati. Juga cici koko yang ada Tuhan berkati. Juga dede-dede kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menutup ibadah sekolah minggu kami ini dalam nama Yesus Tuhan kami yang setia dan yang hidup. Dan mari sama-sama kita berkata amin. Badannya besar, tapi kakinya pendek. Biasanya binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Awe, huya, Tuhan Maha Kuasa. Awe, huya, Tuhan Maha Kuasa. Kingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Halo teman-teman, aku mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya.
teman-teman.